Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas analisis Big Data tentang bidang apa saja dalam pemanfaatan Big Data. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Irfan Setiawan Utama, yang kedua ada Victor Coralus Patelarek, yang ketiga ada Prayoga Mahendra, yang keempat ada Syarul Ala, dan yang terakhir ada Abdullah Fauzan Rizqullah. Pengertian Big Data. Pengertian Big Data, Mahadata, data raya atau data bandang adalah istilah umum untuk segala himpunan data dalam jumlah yang sangat besar, rumit, dan tak terstruktur, sehingga menjadikan sukar ditanganin apabila hanya menggunakan perkakas manajemen pangkalan data biasa atau aplikasi pengolahan data. Manfaat Big Data. Big Data dapat memberikan keunggulan bagi perusahaan dengan akses untuk memahami preferensi pelanggan secara personal, serta hal-hal apa saja yang bisa menyenangkan pelanggan. Big Data memungkinkan hal yang dilakukan secara masif dan otomatis. Proses Big Data. Proses analisis Big Data merupakan serangkaian analisa untuk dapat mengetahui tren, pola, dan kolerasi dalam jumlah data yang besar untuk membantu membuat keputusan. Pada umum, proses ini menggunakan teknik analisa statistik yang sudah dikenal seperti pengelompokan dan regresi. Oke, saya akan menjelaskan 5 pemanfaatan Big Data di berbagai bidang. Berikut adalah bidang-bidangnya. Yang pertama politik, kesehatan, konstruksi, pendidikan, dan ekonomi. Oke, bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, Big Data akan menerapkan analitik yang mana bisa membuahkan hal-hal positif bagi dunia kesehatan. Big Data ini akan mengacu pada informasi dengan jumlah yang besar, kemudian dikonsolidasikan dan dianalisis oleh teknologi, kemudian diterapkan pada bidang kesehatan. Big Data juga bisa digunakan untuk mencegah epidemi dan menyembuhkan suatu penyakit. Di dalam praktiknya, Big Data ini juga digunakan untuk mendapatkan data pribadi pasien yang bisa digunakan untuk mengurangi kesalahan pihak rumah sakit dalam memberikan obat. Hal ini bisa terjadi karena rumah sakit kekurangan data dari pasien tersebut, sehingga dengan adanya Big Data, hal tersebut tidak akan pernah terjadi. Contoh bidang kesehatan untuk mendapatkan data pribadi pasien untuk mengurangi kesalahan pihak rumah sakit dalam penanganan medis. Baiklah, untuk slide selanjutnya, saya akan membahas tentang bidang pertanian. Pada bidang pertanian, Big Data petani dapat memiliki data terperinci, mulai dari kondisi lingkungan, kondisi tanah, hasil panen, hingga harga komoditas pertanian. Teknologi Big Data diharapkan dapat menjadikan pertanian lebih maju dengan membantu petani dalam mengambil keputusan yang tepat dari data yang telah dianalisis. Contohnya itu, ada penerapan untuk memberikan gambaran dan prediksi dari data yang telah didapatkan, seperti prediksi hasil panen, model kebutuhan pakan ternak, dan lain-lain. Analisis Big Data juga dapat melaksanakan operasi perangkat melalui LOT secara real time, serta membantu dalam penyusunan ulang model bisnis yang lebih efektif, efisien, serta inovatif. Bidang pendidikan. Big Data berperan dalam bidang pendidikan agar dapat beradaptasi dengan kebutuhan siswanya, seperti membantu dalam mengembangkan kelas baru, strategi pengajaran, dan dasar kurikulum yang siswa inginkan dan butuhkan. Itu juga membantu institusi mengoptimalkan sumber daya, dan sebagai hasilnya hal tersebut akan meningkatkan performa belajar mereka. Contohnya, saat ini e-learning dan kelas online menjadi sangat populer di dunia pendidikan. Hal ini menciptakan sejumlah data yang besar terkait dengan pelajar dan fakultas, serta mengubah sektor pendidikan melalui cara berikut. Yang pertama, wawasan untuk meningkatkan sistem. Kedua, menciptakan kelas yang efektif dan lebih seru. Ketiga, sistem pembelajaran yang lebih personal.
Keempat, lingkungan pembelajaran yang optimal. Bidang politik mengetahui karakteristik pemilih merupakan salah satu strategi yang tepat untuk menarik perhatian pemilih. Big data memiliki peran penting untuk mengetahui karakteristik tersebut. Big data sangat erat kaitannya dalam dunia politik. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang tidak lagi menggunakan cara konvensional dalam memperoleh jumlah suara. Media sosial menjadi salah satu sumber data yang sangat besar serta selalu mengalami perubahan yang berkelanjutan. Media sosial menjadi tempat favorit para politikus untuk menarik perhatian masyarakat. Beberapa politikus bahkan memiliki akun setiap media sosial yang ada hanya untuk meningkatkan jumlah suara. Contohnya, penggunaan big data sebagai strategi kampanye bukanlah hal yang baru. Big data telah lama digunakan dalam proses kampanye Amerika Serikat pada tahun 2004 misalnya. Big data telah dimanfaatkan oleh Presiden George W. Bush sebagai strategi kampanye miliknya. Hal tersebut juga diikuti oleh Presiden Barack Obama yang memiliki tim analis data sebanyak 100 staf untuk memastikan target terpilih. Bidang konstruksi. Berdasarkan The Global Competitive Press Report 2019 yang dilakukan WEF, infrastruktur Indonesia baik dari jumlah dan mutu menempati urutan 4 di antara negara Asia Tenggara lainnya. Untuk itu, pemanfaatan big data konstruksi di Indonesia yang mengedepankan kombinasi antara voluntary dan mandatory akan mempercepat pembangunan infrastruktur. Digitalisasi akan dampak efisiensi dan efektivitas. Kita bisa efektif dalam melakukan monitoring dan mengurangi pekerjaan yang tidak perlu dilakukan berulang-ulang. Dengan adanya digitalisasi, proses komunikasi kita di proyek itu bisa tersentral di satu titik. Bisa juga mengurangi error yang sering terjadi karena komunikasi yang saling silang. Contohnya saat penyusunan kebijakan oleh pimpinan, seperti penentuan prioritas pembangunan dan pemeliharaan jalan. Dalam proses penyusunan tersebut dibutuhkan beberapa data seperti data kondisi jalan, data volume lalu lintas, dan data kecelakaan lalu lintas, serta data jalan dan jembatan lintas organisasi, sehingga diperlukan adanya sistem sharing data dan open data yang memanfaatkan teknologi big data.